Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Lukman Hakim Zulpandi. Bapak Lukman selaku apa Pak di sini? Saya selaku penasehat ya, Irmas, MAKT, dan kebetulan juga saya selaku konsultan manajemen konstruksi untuk pembangunan gedung Masjid Qubatimah ini. Baik. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak, gimana sih sejarah berdirinya Masjid MAKT ini Pak? Sejarah Masjid Qubatimah ini berawal dari Pangkal Pinang belum mempunyai masjid agung. Jadi apabila masjid raya itu adalah kewenangannya provinsi, nah sedangkan Pangkal Pinang itu Kota Madia itu sebenarnya harus memiliki masjid agung seperti masjid agung yang ada di kabupaten lain kan, seperti Masjid Agung Sungai Liat dan lain-lain. Pangkal Pinang belum mempunyai itu. Jadi atas dasar itu pemerintah Kota Pangkal Pinang, wali kotanya pada waktu itu Pak Maulan Aklil ya, untuk memikirkan membentuk tim untuk mencari lokasi yang tepat di mana pertimbangan lokasi tersebut. Pertama ada pertimbangan lokasinya di Polres Kota Pangkal Pinang. Kedua ada juga pertimbangannya di depan SMK 1 Pangkal Pinang. Dan ketiga pertimbangannya di gudang ex PT Timah, gudang beras PT Timah, yang di depannya itu kantor BPN Provinsi Bangka Belitung. Baik. Kemudian alasan penamaan dan bentuknya nih kenapa kubah Pak? Namanya juga kenapa Masjid Agung Qubatimah dan kenapa ada kubahnya gitu? Alhamdulillah Masjid Qubatimah ini kita mengikuti filosofis dari Tudung Saji. Karena Tudung Saji merupakan ciri khas daerah budaya Melayu Bangka Belitung. Nah, untuk masjid ini tersebut, untuk plat atapnya itu menggunakan plat atap enamel. Nah, sedangkan Makara atasnya itu yang bulan bintang itu menggunakan timah. Sebesar 99% itu adalah timah murni gitu. Nah, jadi yang kedua adalah berdasarkan karena Bangka Belitung ini adalah kaya akan deposit timah. Jadi ini merupakan suatu hal lambang yang sangat kita banggakan, membanggakan kearifan lokal kita, ya enggak, budaya lokal kita, ya enggak. Dan seperti kita membentuk lokasinya itu dari lokasi ini luasnya 5,6 hektar. 5.600 meter persegi. Jadi pada prinsipnya kita menetapkan di sini berada di sebelah gereja. Itu kita menunjukkan bahwa umat beragama di Pangkal Pinang ini adalah umat-umat yang bersatu, ya enggak, saling membantu, saling toleransi, ya, saling menjaga kerukunan beragama untuk masing-masing. Nah, bisa kita langsung ke dalam ini Pak ya. Ke dalam ini filosofis di dalam ini, yaitu filosofis seperti bentuk gelombang ini. Karena daerah kita daerah kepulauan, ya enggak, kepulauan ini, maka kita merupakan membentuk suatu gelombang sekelilingnya. Dan untuk dom di atas itu kita menggunakan bahasa Asmaul Husna. Nah, adapun arsitek yang membangun ini adalah Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Beliau ahli arsitek di Indonesia dan beliau juga telah banyak membangun masjid-masjid yang khas, ya enggak, di setiap provinsi. Nah, untuk Bangka Belitung berada di Kota Pangkal Pinang, ya enggak, dan berada juga di pusat kota. Terima kasih. Baik. Kemudian
Ini apakah ada filosofinya atau bagaimana kenapa Masjid MAKT ini berdekatan dengan gereja Pak, bersebelahan? Itu yang tadi saya bilang tadi, karena berdekatan dengan gereja, jadi kita saling mengayomi, ya, mengayomi antar umat beragama gitu, ya enggak, saling memelihara kebersamaan di Bangka Belitung ini. Baik, kemudian adakah struktur kepengurusan Pak di Masjid MAKT ini? Ya, struktur kepengurusan di MAKT ini ada, ya enggak, mulai dari Dewan Pembina, ya enggak, dilanjutkan juga dengan Ketua Yayasan, Ketua Pelaksana, ya enggak, Ketua Pelaksana, dan terdiri dari beberapa bidang gitu kan, untuk melaksanakan supaya kegiatan di MAKT ini berjalan dengan lancar, lebih profesional, enggak, sesuai dengan aturannya. Baik, yang terakhir nih Pak, harapan Bapak ke depannya untuk MAKT ini Pak, boleh? Harapan kita MAKT ini merupakan suatu masjid, ya enggak, masjid yang tempat kita bernaung, ya enggak, kita beragama. Mudah-mudahan dengan ada masjid ini, masyarakat, terutama masyarakat Kota Pangkal Pinang, lebih banyak mau berdatangkan ke masjid, karena salah satu konsep kita berada di Kota Pangkal ini membangun masjid ini di tengah Kota Pangkal, di tengah-tengah kota, di 0 km Kota Pangkal, untuk mengajak masyarakat supaya lebih mudah aksesnya menuju ke masjid, ya. Ditambah lagi masyarakat yang berada di alun-alun Lapangan Merdeka, mereka sedang bermain, sedang santai, ya enggak. Nah, jadi dalam hal ini kita membangun konsep, yaitu di samping mereka bersantai, ataunya bahasanya tuh merelaksasi lah, relaksasi diri, dan mereka juga melakukan sholat, kewajibannya sebagai sholat, ya enggak. Di sini juga Pangkal Pinang ini juga kan letaknya di sini ini kan sebagai heritage, ya enggak, kawasan lama, kawasan yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda, itu sekitar 1910 lah, Kota Pangkal Pinang ini dibangun oleh Belanda. Nah, salah satunya konsepnya mereka membangun waktu itu belum ada membangun masjid. Namun di sini atas keberanian pemerintahan Kota Pangkal Pinang saat ini, ya enggak, mereka membangun masjid di pusat kota ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Segitu aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.